Ada sebuah pertanyaan sejuta umat yang diajukan oleh banyak organisasi di Indonesia. Pertanyaan itu adalah satu, apa sih kualitas yang dibutuhkan untuk membangun seorang pemimpin supaya dia menjadi seorang pemimpin yang keren? Yang kedua, gimana caranya kita bisa memastikan supaya pemimpin-pemimpin ini bisa dikembangkan? Nah, pada kesempatan ini, saya punya sebuah ilustrasi yang sederhana untuk berbicara mengenai kualitas kepemimpinan apa saja yang dibutuhkan untuk membangun seorang pemimpin menjadi pemimpin yang keren. Nah, ilustrasi yang saya mau pakai ini adalah toolbox yang sering kali kita pakai untuk berbagai keperluan. Kalau kita perhatikan, toolbox ini terdiri dari banyak sekali perkakas. Ada palu, ada gergaji kecil, ada obeng, macam-macam. Dan keperluannya juga untuk berbagai keperluan yang berbeda-beda. Nah, satu permasalahan dalam pertukangan atau permasalahan yang berhubungan dengan perkakas bisa diselesaikan oleh palu, tapi belum tentu diselesaikan oleh gergaji. Begitu juga sebaliknya. So, kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan seperti toolbox ini, artinya apa? Kita sedang berbicara begitu banyak kualitas yang dibutuhkan untuk berbagai situasi yang berbeda-beda. Dan berbagai situasi yang berbeda-beda itu menuntut kualitas yang berbeda juga. Dan ini yang akan kita bicarakan. Nah, bicara mengenai kualitas kepemimpinan, sebenarnya ada satu permasalahan yang lebih mendasar lagi. Yang namanya kualitas kepemimpinan itu apakah sesuatu yang memang dilahirkan ataukah itu adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan atau bisa dilatih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya ada penelitian dengan tepat memberikan kepada kita sebuah jawaban yang bagus. Di tahun 2005 dan di 2007, Richard Harvey bersama dengan teman-temannya dari University of Minnesota serta para ilmuwan dari beberapa universitas yang lain kemudian melakukan studi yang nggak tanggung-tanggung. Pertama-tama di tahun 2005 dan di 2007 melakukan penelitian dengan kembar identik. Di tahun 2005, ia melakukan penelitian dengan kembar identik pria. Hasilnya adalah 30% dari kualitas kepemimpinan itu ditentukan oleh faktor lahir. Sekitar 70% dari faktor-faktor kepemimpinan ditentukan oleh faktor di luar genetik ini. Lanjut, di tahun 2007, penelitian dilakukan lagi dengan identik perempuan. Hasilnya adalah 32% dari faktor kualitas kepemimpinan itu ditentukan oleh faktor genetik. Artinya, sisanya ditentukan oleh faktor di luar faktor-faktor genetik ini. Nah, inilah yang kemudian memberikan kepada kita sebuah penguatan. Ternyata yang namanya kualitas kepemimpinan tidak sepatutnya ditentukan oleh faktor genetik. Artinya apa? Berbagai situasi lingkungan, cara kita mengembangkan, cara kita ngajarin mereka ternyata berdampak apakah seseorang akan menjadi seorang pemimpin yang bagus atau enggak. Well, ini menarik. Karena kalau kita bicara tentang kepemimpinan, sebenarnya sejak zaman dulu ini jadi perdebatan. Banyak orang yang berpikir bahwa enggak, yang namanya kepemimpinan itu udah ditentukan sejak lahirnya. Makanya, dulu ada teori namanya The Great Man Theory. Sampai sekarang bahkan masih banyak dipercaya oleh kebanyakan orang. The Great Man Theory ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1840. Pelopornya adalah Thomas Carlyle, seorang filsuf dan sejarawan dari Skotlandia. Thomas Carlyle punya satu definisi bahwa yang namanya kepemimpinan adalah seseorang yang sudah dilahirkan dari sononya. Jadi, seseorang sudah ditentukan apakah dia akan menjadi seorang pemimpin atau enggak, itu sudah merupakan sebuah pemberian dari Tuhan. Contoh misalnya para raja, mereka sudah diberikan dari sononya bahwa mereka akan menjadi raja. Maka kalau kita bicara dari Great Man Theory ini, banyak pemimpin-pemimpin besar. Contoh Mao Zedong, Mahatma Gandhi, Soekarno, bahkan sampai pemimpin yang kejam sekalipun seperti Hitler. Mereka sudah dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, tentunya akhirnya kemudian banyak kritik diarahkan kepada teori ini. Teori ini akhirnya kemudian dianggap membuat seseorang yang kalau memang nggak dilahirkan seperti itu, lantas nggak bisa jadi pemimpin. Seolah-olah hopeless. Nah, faktanya menurut mereka yang membantah teori ini, banyak kok pemimpin yang akhirnya kemudian menjadi seorang pemimpin karena situasi dipaksa. Maka sebagai antitesis atau sebagai counter dari teori ini muncul teori seperti trade theory. Nah, pada dasarnya trade theory ini lebih ramah dan berpikir bahwa sebenarnya setiap orang bisa menjadi seorang pemimpin dengan fokus kepada kualitas apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Artinya apa? Kalau seseorang tidak dilahirkan menjadi seorang pemimpin, tapi kalau dia bisa belajar dan bisa diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan seperti itu, maka seseorang bisa menjadi seorang pemimpin. Dari pengalaman di lembaga kami selama 20 tahun lebih mengajar tentang kepemimpinan di Indonesia, maka saya akan berbicara mengenai 6 kualitas kepemimpinan, dan ini juga sebenarnya diinspirasikan oleh beberapa
beberapa penelitian seperti yang pernah dilakukan oleh majalah Forbes, kemudian oleh Center for Creative Leadership, atau oleh Harvard Business School. Nah, apa saja? Yang pertama adalah nilai-nilai personal, atau dalam bahasa yang lebih keren adalah personal virtue, bicara mengenai sesuatu yang sangat fundamental dan mendasar, seperti misalnya bersikap etis, moralitas, integritas. Dan ini adalah bagian dari karakter-karakter yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu sebabnya kalau kita baca buku Seven Habits of Highly Effective People yang ditulis oleh Stephen Covey, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya sekarang ini dunia fokus kepada yang namanya etika kepribadian. Etika yang bersifat polesan, make up, hanya untuk ditampilkan di luar. Tapi ada yang lebih penting, yaitu etika karakter. Etika karakter ini sesuatu yang mengakar di dalam, sesuatu yang perlu dimiliki. Netflix documentary sempat membuat sebuah film dokumenter menarik tentang masalah kepemimpinan di Boeing. Waktu itu Boeing dipimpin oleh CEO namanya Dennis Muilenburg, yang kemudian mengakibatkan kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia dan Ethiopia. Ternyata itu disebabkan oleh seorang pemimpin yang berusaha untuk mengejar profit supaya perusahaannya bertumbuh, tapi mengabaikan keselamatan penumpang dan pesawatnya. Contoh lain adalah kasus Enron. Pada waktu itu Enron yang kemudian mengalami kejatuhan dan kebangkrutan dipimpin oleh seorang CEO yang dianggap tidak etis, yaitu Jeff Skilling. Itu adalah contoh betapa pentingnya. Hal pertama kualitas seorang pemimpin adalah nilai-nilai karakter yang harus dimilikinya. Bahkan dari penelitian yang dilakukan di 15 negara yang dilakukan di tahun 2017 oleh Harvard Business School menunjukkan hampir rata-rata pemimpin yang disurvei mengatakan yang namanya integritas dan moralitas sebagai nomor satu kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Nomor dua adalah bicara mengenai self-awareness, self-management, self-improvement. Kita berbicara mengenai pentingnya seorang pemimpin untuk sadar dan mengerti tentang dirinya. Dia harus tahu tentang pola-pola kebiasaannya, bagaimana dia mengelola dirinya. Sekaligus juga dia adalah orang yang mau terus-menerus belajar dan mengembangkan dirinya. Saya jadi ingat kisah mantan Presiden Theodore Roosevelt yang pada waktu ketika beliau meninggal, pada waktu ketika jenazahnya diangkat dari tempat tidurnya, di sekitar tempat tidurnya itu masih ada tumpukan buku-buku. Wow. Jadi di sisa-sisa terakhir dalam hidupnya sebagai mantan presiden, dia masih terus-menerus belajar. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana seorang pemimpin menata dirinya, mengembangkan dirinya, dan terus-menerus mau menjadi seorang pribadi yang pembelajar. Kualitas yang ketiga adalah relationship management. Nah, disinilah kemudian ini menjadi menarik. Karena kalau kita bicara tentang relationship management, ada hubungannya juga dengan kecerdasan emosional. Berarti dia harus punya kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Paling enggak, kalau kita mengutip dari bukunya John Maxwell yang banyak mengajarkan tentang kepemimpinan di seluruh dunia, ada satu bukunya yang menarik, yaitu 360 Degree Leadership. Ini bicara mengenai bahwa seorang pemimpin posisinya adalah dia harus mengelola hubungan. Paling nggak mengelola hubungan yang di atas, mengelola hubungan di sampingnya, mengelola hubungan dengan di bawahnya. Jadi itulah 360 degree leadership, dan nyatanya banyak loh pemimpin-pemimpin yang keren punya kualitas membangun hubungan yang luar biasa. Contoh, bahkan dikatakan Napoleon Bonaparte punya kemampuan yang luar biasa untuk membangun hubungan personal dengan para pengikutnya. Bahkan yang menarik adalah mantan CEO terbaik di dunia, Jack Welch, sampai mau loh rela mengirim email kepada orang-orang yang ada di level bawah dari para pemimpin yang ada di seluruh dunia bisnisnya hanya untuk ngajak chat dan berinteraksi melalui email. Menarik ya. Berikutnya adalah dia harus bisa memanage pekerjaannya dong, pencapaian juga, prestasinya. Nggak bisa kita katakan seorang pemimpin kalau dia nggak berhasil mencapai hasilnya. So, dalam hal ini ada hubungannya dengan kemampuan dia untuk melakukan PDCA. Plan, do, check, action, melakukan eksekusi. Jadi seorang pemimpin jangan cuma NATO, no action, think only. Atau NATO, no action, planning only. Jadi cuma sekedar merencanakan, cuma sekedar bisa membuat rencana-rencana tapi nggak ada hasilnya. Dia harus bisa mengeksekusi. Dan ini ada hubungannya dengan karakter dan kualitas dia untuk mengeksekusi pekerjaannya dengan tuntas. Karakter yang kelima adalah karakter yang berhubungan dengan kemampuan dia untuk mendevelop dan mengembangkan orang-orang di sekitarnya lewat coaching, lewat mentoring. Wow, ini adalah salah satu kualitas yang sangat penting.
Karena kalau saya ingat kembali kata-kata dari mentor, trainer yang saya sangat kagumi, John Maxwell, di mana kami juga menjadi bagian dari John Maxwell team, bicara tentang kepemimpinan, ada satu kalimat yang beliau katakan yang menarik. One is too small to achieve greatness. Satu itu adalah angka yang terlalu kecil untuk mencapai kebesaran. Jadi kalau kita mau sukses berhasil, kita butuh orang, kita butuh tim. Maka dalam hal ini seorang pemimpin yang bagus adalah dia sadar dia harus bisa mengembangkan timnya. Dia harus bisa memberdayakan, bukan memperdaya loh ya, timnya. Karena kadang-kadang seringkali banyak kesalahkaprahan terjadi. Misalnya contoh, pernah loh dalam salah satu kelas leadership yang kami berikan, ada seorang pemimpin kemudian bilang begini, "Oh Pak, saya itu pada dasarnya sudah memberdayakan tim saya. Pada dasarnya saya sudah memberikan kepada mereka pekerjaan." Selidik punya selidik, orang ini nggak bisa membedakan antara lempar kerjaan ataukah dia mendelegasikan atau mengembangkan anak buahnya. So be careful, karena kadang-kadang banyak pemimpin yang merasa dirinya sudah memberdayakan anak buahnya, tapi sebenarnya yang terjadi adalah memperdaya. Hanya memanfaatkan, hanya melemparkan pekerjaan yang dia nggak sanggup untuk kerjakan, tapi anak buahnya tetap bergantung dan tidak dikembangkan. Last but not least, bagian terpenting dari kualitas seorang pemimpin adalah know how to manage bisnis, tahu bagaimana caranya mengembangkan dan mengelola bisnis. Nah, disinilah kualitas yang berhubungan dengan hal ini adalah misalnya contoh strategic thinking, berinovasi, kemampuan untuk berpikir secara global. Termasuk dalam bagian ini adalah kemampuan untuk mengerti tentang teknologi, mendayagunakan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Saya jadi teringat salah satu tokoh yang mengembangkan dan membesarkan Intel, yakni Andy Grove. Punya satu prinsip yang kemudian ditulis dalam bukunya. Only the paranoid survive. Hanya orang-orang paranoid yang bisa berkembang dan tumbuh. Nah, prinsip di dalam buku ini pada dasarnya sederhana. Teruslah berinovasi, teruslah berkembang. Karena kalau nggak berkembang, kamu bakal mati. So, inilah 6 kualitas penting yang dibutuhkan di dalam organisasi yang perlu Anda pikirkan untuk organisasi Anda. Hampir semua organisasi membutuhkan ini. Baik organisasi yang profit maupun non-profit. Kalaupun Anda mengatakan, loh kami kan non-profit, nggak ada hubungannya bisnis. Oke, Anda bisa gantikan dengan how to manage organisasi untuk kualitas nomor 6-nya. Sama aja. Artinya apa? Setiap pemimpin selain memikirkan dirinya sendiri, timnya juga harus mampu memikirkan organisasi untuk bertumbuh, supaya sustain, supaya terus-menerus berkembang dan tidak ketinggalan zaman. Nah, pertanyaan yang terakhir yang menarik adalah bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kualitas seperti ini bagi pemimpin kita. Well, ada beberapa saran yang sebenarnya bisa kita lakukan. Pertama-tama adalah tentunya organisasi harus secara jelas menentukan apa saja faktor-faktor kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan. Membuat lebih terperinci lagi dari 6 hal ini, masing-masing sub apa saja dari kualitas ini yang dibutuhkan di organisasi. Karena untuk satu organisasi dengan satu organisasi yang lainnya itu berbeda. Yang kedua, kalau bisa rekrutlah orang-orang yang sudah punya kualitas seperti itu, kan lebih gampang, betul nggak? Ibaratnya tanaman, kalau tanamannya sudah subur tinggal dirawat sehingga dia akan bertumbuh. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kalau seandainya orang-orang ini sudah ada. Terus apa yang mesti kita lakukan untuk membuat orang-orang ini memiliki kualitas kepemimpinan seperti itu? Well, ada 2 hal yang bisa Anda lakukan untuk mengembangkan mereka. Satu adalah Anda latih sendiri melalui orang-orang Anda. Jadi, para pemimpin luangkan waktu sebagai seorang pemimpin internal untuk mengajari orang-orang Anda. Problemnya adalah, satu, kalau yang mengajar itu integritasnya dipertanyakan, ini seringkali terjadi. Peserta akhirnya kemudian akan berkata begini, yang ngajar dia, saya udah tahu perilakunya. Alah, ngapain saya dengerin dia? Jadi kadang-kadang bermasalah ketika diajar oleh orang-orang internal. Atau yang kedua, tantangannya adalah orang-orang internal belum tentu update dengan apa yang terjadi. Sehingga alternatifnya adalah bekerja sama dengan pihak luar untuk mengajarkan program-program tentang kepemimpinan ini. Selain karena mereka lebih update, mungkin ada referensi hal lain yang bisa berguna untuk memperlengkapi para pemimpin di organisasi kita. Nah, untuk hal ini tentunya perlu lembaga-lembaga yang kredibel. Lihat latar belakang mereka, siapa saja yang pernah diajarkan, dan pastikan mereka mau bekerja sama untuk membangun para pemimpin Anda. Dan yang paling penting, yang bagian terakhir yang saya ingin katakan adalah reward lah, hargailah. Kalau Anda merasa kualitas itu adalah kualitas yang sangat dibutuhkan di organisasi itu. Ada pepatah yang mengatakan, kemana kamu memuji, kesanalah ia akan menjadi. Maka, kalau Anda sudah menentukan kualitas apa saja yang dibutuhkan di organisasi Anda, make sure Anda memberikan apresiasi, Anda menghargai para pemimpin yang menunjukkan kualitas ini.
Karena kalau Anda reward, Anda hargai, dia akan terus-menerus merasa diapresiasi, dia akan merasa disupport, dan ujung-ujungnya adalah dia akan terus-menerus mempraktekkan kualitas kepemimpinan ini, sehingga nanti akan berdampak juga buat organisasi. Well, semoga obrolan ini menjawab pertanyaan kita. Kualitas seperti apakah yang dibutuhkan di dalam organisasi, dan mari kita yakin kepemimpinan bisa dikembangkan. Ada sekitar 70% faktor yang tergantung kepada kita bagaimana kita mau mengembangkannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, be a great leader.